Ini nih yang paling tunggu-tunggu tiap tahunnya, akhirnya udah datang. Memberikan energi untuk kecerdasan buatannya. Ya, MCU alias Marjan Cinematic Universe udah ngeluarin iklannya buat Ramadan 2025. Dan waktu video ini dibuat, tanggal 6 Februari, itu baru rilis yang part 1 ini. Dan menurut orang-orang di internet, itu tuh peak cinema. Tapi kenapa Marjan cuma ngeluarin iklan waktu menjelang Ramadan dan pas Ramadan? Apakah benar karena Marjan itu sebenarnya studio film berkedok sirup? Atau karena emang ini strategi marketingnya Marjan? Karena penasaran, aku, Lajunta, bakal ngulik seputar iklan Marjan yang fenomenal di video kali ini. Jadi, ayo kita kupas tuntas fenomena ini. Dulu iklan Marjan tuh ya sama aja kayak iklan sirup lainnya di 2003. Ada orang minum sirup, kelihatan seger, udah. Baru di 2008, Marjan bikin iklan buat bulan Ramadan dengan cerita seputar puasa sama lebaran. Dan sederhana banget ceritanya. Soal anak yang nungguin buka puasa pakai sirup Marjan. Sama ada iklan satunya lagi yang nyeritain ibu yang lagi nyiapin menu lebaran. Jadi walaupun udah ada alur cerita di iklannya, tapi ya udah gitu aja ceritanya, gak bersambung. Dan kalau udah minum sirup, tandanya udah kelar iklannya. Sementara buat iklan bersambung kayak yang kita kenal sekarang tuh, Marjan baru mulai bikin di 2010. Waktu itu iklannya baru kebagi jadi 3 part yang saling berkesinambungan. Part 1 nunjukin karyawan rumah makan yang habis kerja ngurusin pelanggan. Pas mereka istirahat sambil ngomongin mudik, mereka minum sirup Marjan. Part 2-nya waktu mereka nyiapin menu buka puasa di rumah makan yang rame. Terus mereka menyajikan sirup Marjan sebagai menu berbuka. Dan ada yang ngomongin THR. Nah, part 3-nya itu udah lebaran dan tentu aja lagi-lagi pada minum Marjan. Dan walaupun ceritanya simpel, tapi karena deket banget sama budaya Indonesia yang mudik, THR, dan lebaran, makanya iklan ini dapat respon yang bagus dari penonton. Karena itu, Marjan memantapkan diri buat bikin iklan khusus di bulan Ramadan aja. Tahun berikutnya, Marjan kembali balik dengan cerita seputar Ramadan dan puasa dengan format yang sama. Dan dari 2011 sampai 2018, punya cerita soal kegiatan yang berhubungan budaya Indonesia di bulan puasa. Ada yang silat, perayu dayung, sepak takraw, karapan sapi, festival balon, dan wayang golek. Semua iklan Marjan nggak cuma punya cerita yang bagus dan penuh moral, kualitas visualnya juga oke banget. Dan tentunya di semua iklan itu ada adegan minum sirup Marjan yang kelihatan seger banget. Yang mana itu dulu waktu aku kecil nontonnya jadi kegoda pas puasa. Kayak habis silat capek-capek minum Marjan, habis menang lomba perahu minum Marjan, habis karapan sapi yang menegangkan minum Marjan, habis dimarahi minum Marjan, lagi bad mood sedih terus tiba-tiba minum Marjan. Ya pokoknya lagi ngapain aja tiba-tiba disambungin ke minum Marjan. Coba kayak gitu gimana nggak nantangin orang puasa nih iklan. Aku sampai kepikiran tau, apa jangan-jangan alasan Marjan cuma ngiklanin waktu Ramadan karena ada tuh kata-kata berbukalah dengan yang manis. Tapi kan kalau kebanyakan makan manis tiap hari sampai lebaran, apa nggak bahaya diabetes? Balik lagi bahas iklan Marjan. Begitu masuk 2019, iklan Marjan nggak tahu kenapa mulai ada unsur fantasinya. Dan itu tahu-tahu aja, tiba-tiba aja minum Marjan. Di tahun ini mereka bikin kisah Timun Mas dan Buto Ijo versi modern. Dan udah ada tuh visual efeknya dikit-dikit. Sementara buat proses produksinya sendiri kelihatan banget niatnya. Dari kostum Buto Ijonya, propertinya, gitu lah ya. Gak main-main buat bikin iklan ini. Sayangnya ini jadi iklan terakhirnya Marjan yang ada unsur Ramadan dan bulan puasanya. Tapi menurut aku, walaupun semakin kesini iklan mereka udah nggak ada lagi aura Ramadannya, Marjan malah jadi lebih bebas buat ekspor cerita yang mereka jadikan iklan. Nggak cuma ceritanya yang semakin diekspor, mereka juga meningkatkan kualitas produksi iklannya. Karena iklan Marjan di 2020 itu, wow, gila. Walaupun udah nggak ada unsur Ramadannya di dalam cerita dan full fantasi, tapi begitu iklan yang tayang di TV, udah pada tahu kalau itu tuh tanda bulan puasa bentar lagi. Di produksi iklan 2020 ini, tim produksi butuh persiapan sampai 2 bulan sendiri. Ada koreografi berantemnya, bangun set, ada visual efeknya juga yang gila. Keren banget sih. Setelah itu sepertinya tim produksi iklan Marjan semakin niat buat bikin iklan yang tiap tahunnya lebih bagus dan luar biasa. Visual efek yang dipakai, setnya, koreografi, pertarungannya, itu udah kayak setara film layar lebar. Pantas saya bilang peak cinema. Dan tentu aja, di setiap iklannya selalu punya pesan moral dan adegan minum Marjan.
Puncak dari iklan Marjan sendiri menurut aku sejauh ini ada di tahun 2023 karena ada naganya coy. Soalnya aku tahu sendiri betapa susahnya bikin naga. Dari bikin 3D modelnya, ngegerakin naganya, biar nggak kelihatan kaku tuh susah banget. Apalagi gabungin sama set dan aktor-aktornya. Dan karena iklan Marjan 2023 ini banyak yang mulai mempertanyakan soal kualitas industri perfilman Indonesia, utamanya sinetron. Karena terbukti nih lewat iklan Marjan kalau orang Indonesia tuh bisa kok dapetin hasil kualitas blockbuster kayak gini. Terus apa alasannya sinetron kita tuh masih kayak gini? Kalau kamu nonton video aku yang ini nih, kamu bakalan sadar kalau visual efek sinetron tuh dari dulu 20 tahun lalu sampai sekarang perubahannya dikit banget. Jadi wajar aja kalau orang membandingkan iklan Marjan dengan sinetron. Apalagi di 2025 ini, udah selevel ini woy kualitas visualnya. Ceritanya juga variatif banget, sementara sinetron ya gitu-gitu aja. Kalau ditanya kenapa kualitas iklan bisa berbeda jauh banget sama sinetron, sebenarnya ya jelas soal dedikasi, waktu, dan uang. Pertama, soal dedikasi. Itu dibandingkan TV Indonesia, Marjan udah mendedikasikan dirinya untuk marketing setahun sekali dengan target iklan yang bakal dinantikan dan diingat-ingat oleh seluruh warga Indonesia. Sementara TV Indo cuma punya tujuan untuk mendapatkan keuntungan besar dengan modal sekecil mungkin. Makanya produksi sinetron mereka ya cuma gitu-gitu aja. Kedua, waktu. Tim Marjan tuh bikin iklan yang durasinya sekitar 1 menit, tapi punya waktu produksi 1 tahun sebelum puasa. Sementara TV nggak punya kemewahan waktu selama itu. Karena mereka butuh bikin program yang tayang tiap hari. Jadi jelas aja ya, dengan waktu yang terbatas, sinetron Indonesia nggak bisa bikin yang selevel Marjan. Ketiga, money atau uang. Uang yang dipakai buat bikin satu sinetron tuh bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan uang produksi satu iklan Marjan. Bayangin aja, iklan Marjan yang cuma 1 menit aja bisa habis ratusan juta buat produksinya. Coba bandingkan sama sinetron yang budgetnya udah terbatas dan itu kebagi buat beratus-ratus episode. Ya, wajar aja ya, tampilannya dari zaman Majapahit sampai sekarang masih sama. Kalau mau sinetron punya kualitas kayak iklan Marjan, ya tinggal kaliin aja tuh biaya produksinya sesuai durasi sinetron. Hasilnya bisa sekian kali lipat. Tapi ya mana mau stasiun TV ngeluarin biaya produksi segede itu buat sinetron. Nah, sebenarnya dedikasi, uang, dan waktu ketiga hal tersebut dapat Marjan raih karena mereka ngelakuin apa yang disebut dengan seasonal marketing, yaitu melakukan iklan di fase dan waktu tertentu. Makanya dia cuman bikin iklan setahun sekali pas bulan puasa. Jadi semua dedikasi, usaha, uang, dan waktu produksinya buat satu iklan itu bisa maksimal tiap tahunnya. Yang mana aku jadi kepikiran, kan udah nggak ada unsur puasa di iklan Marjan ya sekarang. Jadinya harusnya bisa juga dong mereka bikin iklan pas Natal. Kan pas liburan akhir tahun banyak yang ngumpul dan minum sirup juga. Nah, bisa tuh bikin Santa Claus naik kereta terbang bagi-bagi sirup Marjan. Harusnya bisa kan? Apalagi karena menurut aku Marjan tuh juga nggak pernah setengah-setengah buat inovasi dalam iklannya. Udah cerita yang tiap tahunnya berbeda dan unik, mereka juga berani menggunakan teknologi industri film yang baru. Kayak dulu yang awalnya mereka banyak di practical effect, bangun set, minim visual effect, sekarang mereka udah banyak menggunakan visual effect dan CGI. Dan masih tetap mempertahankan bangun set realistis khas mereka. Di iklan 2025 yang futuristik aja, mereka udah pakai XR screen yang mana merupakan teknologi baru di industri film. Nah, ini XR screen itu bisa nyampe 180 juta loh sewa per harinya. Terbukti kan kalau dedikasi Marjan bikin iklan tuh nggak main-main. Beneran niat buat produksi iklan yang bagus tiap tahunnya. Dan terbukti strategi mereka untuk bikin iklan cuman pas lebaran aja itu berhasil bikin Marjan merajai market sirup di Indonesia. Terbukti dengan survei yang dilakukan oleh Curious Kata Data Insight Center atau KIC pada Maret 2023 menunjukkan bahwa 70,9% responden mengkonsumsi sirup lebih banyak selama Ramadan dibandingkan bulan lainnya. Dan dari survei tersebut, mayoritas responden, yaitu 82%-nya, itu memilih Marjan sebagai merek sirup yang paling banyak dikonsumsi saat Ramadan. Makanya, kalau sinetron dibandingkan sama Marjan, agaknya salah ya. Marjan ini udah jadi king sirup di Indonesia yang produksi setahun sekali dibandingkan sama stasiun TV Indonesia yang harus produksi tiap bulannya buat penonton yang udah dikit akibat kalah saing sama sosmed. Ya jelas lah, nggak sebanding. Aku sebagai orang yang sering bikin visual effect tahu betapa susah dan mahalnya buat bikin hasil selevel iklan Marjan kayak gini. Waktu aku bikin Naruto Real Life ini aja nih, ini berbulan-bulan sendiri progresnya. Dari bikin 3D modelnya, bikin lingkungan 3D dari nol. Wah, pokoknya gila. Banyak banget yang perlu dilakuin buat bikin visual effect yang kualitasnya kayak iklan Marjan. Nah, kalau kamu mau juga bikin visual effect kayak Naruto Real Life buatan aku ini, bisa aku ajarin. Lengkap cara bikinnya. Dan udah sama aset yang aku pakai juga. Coba, kapan lagi bisa belajar visual effect kualitas Marjan kayak gini? Buruan klik link di deskripsi ya. Nanti aku ajarin di webinar ya. Ini live.
Emang tayangan TV Indo tuh utamanya sinetron nggak bisa dibandingkan sama iklan Marjan. Dan walaupun bisa dibilang Marjan jadi iklan paling bagus di TV Indo saat ini, masih ada kok iklan-iklan lainnya yang bagus-bagus kayak Lazada, Gojek. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi BCA. Mereka berani dan mampu bikin iklan yang nggak cuma ceritanya bagus, tapi juga punya visual yang luar biasa. Dan dari iklan-iklan ini kita tahu kalau industri film di Indonesia mampu dan bisa bikin kualitas Hollywood. Yang mana itu udah terbukti dengan film-film Indonesia yang perlahan udah mulai bagus kualitas visual efeknya. Kayak 13 Bom di Jakarta, Gundala, Kabut Berduri, Sri Asih. Ya, pokoknya pelan-pelan industri film Indonesia nggak bakal terlalu ketinggalan sama film barat. Makanya aku kagum banget sama Marjan karena berani buat iklan yang punya dedikasi sekaligus kualitas selevel film layar lebar. Mereka nggak takut-takut buat menaikkan kualitas iklan mereka tiap tahun dan jadi standar karya audiovisual di Indonesia. Dan tentu aja jadi pemicu film Indo untuk naikkan kualitas film mereka. Ya, tapi cukup kualitasnya aja yang naik ya. Nggak usah ikut-ikutan tren film zaman sekarang yang dikit-dikit homo, dikit-dikit pelangi. Yang itu tuh ganggu banget. Aku udah bikin video yang ngebahas fenomena pelangi-pelangi di dunia film luar negeri. Buruan kamu tonton nih di sini biar kamu tuh nggak ketularan homo juga ya. Yang ini ya, nih. Jangan jadi homo.